Halo semuanya, perkenalkan namaku Dian Larissa Waradana, biasa dipanggil Larissa. Aku dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, nomor NIM aku 2351 0030 1111188. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang upaya memajukan agroindustri Indonesia atau komoditas lokal unggulan daerah. Sebelumnya, kita akan mempelajari atau mengetahui lebih dalam tentang agroindustri. Agroindustri sendiri yaitu kegiatan mengolah atau memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan bakunya dan kita menyediakan jasa dan alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Atau lebih mudahnya, dalam suatu agroindustri kita mempelajari input, proses, dan output suatu industri hasil pertanian. Karena saya berasal dari Nganjuk, jadi saya mengambil suatu produk yang terkenal di Nganjuk, yaitu namanya jamu nirwana. Jamu nirwana termasuk ke dalam komoditas rempah-rempah. Komoditas rempah-rempah memiliki peminat yang cukup banyak di luar sana, termasuk di luar negeri, karena manfaat rempah-rempah tidak hanya sebagai bumbu dapur atau obat-obat herbal, tetapi juga melindungi kita dari penyakit-penyakit. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit tentang jamu. Apa sih jamu itu? Jamu adalah minuman herbal dari Indonesia sebagai minuman kesehatan, mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jamu terbuat dari tanaman herbal yang diracik menjadi minuman kesehatan. Lalu kita akan mengulas sedikit tentang sejarah jamu, yaitu jamu berasal dari Kerajaan Mataram. Ilustrasi terkait proses pembuatan jamu terdapat di berbagai situs dan terdapat di Prasasti Madhawaputra dari masa Majapahit yang menyebutkan profesi khusus racikan jamu disebut acaraki. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya kali ini akan membahas tentang jamu nirwana. Jamu saat ini mengalami perkembangan yang cukup modern sehingga dapat dikonsumsi dan rasanya tidak sepahit jamu-jamu herbal umumnya. Seperti minuman yang akan saya bahas nanti, yaitu jamu nirwana yang memiliki dua rasa, yaitu rasa sinom dan beras kencur. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pengolahan jamu ini cukup unik, yaitu dengan cara pertama, kita didihkan air lalu memasukkan semua bahan seperti beras kencur dan atau sinom ke dalam rebusan tersebut. Masak hingga meletup-meletup dan airnya menyusut. Setelah itu matikan api dan tunggu hingga suatu jamu tersebut mulai dingin. Jika sudah dingin, saring jamu menggunakan saringan halus hingga hanya tersisa ampasnya saja. Setelah itu, jamu dimasukkan ke dalam botol dan dikemas dengan baik. Pada proses kali ini tidak menggunakan bahan pengawet, oleh karena itu kadaluarsa jamu ini hanya bertahan 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Jamu nirwana ini menggunakan kemasan botol plastik sehingga memudahkan dalam pengemasan, yaitu mudah dibuka, mudah disimpan kembali, dan tidak mudah rusak jika jatuh atau sebagainya. Dalam satu botol dijual dengan harga 7.500 dan per boxnya berisi 10 dengan harga 75.000. Pemilik jamu ini melakukan promosi melalui online atau market-market yang ada di Nganjuk sendiri, seperti market Metro dan Swalayan dan sebagainya. Kalau online itu ada di Instagramnya. Jadi ini salah satu contoh promosi yang mereka lakukan. Dalam foto tersebut, beliau adalah Bupati Nganjuk saat ini, yaitu Bapak Marhen Jumadi. Dalam foto tersebut, Bapak Mar sedang membagikan jamu nirwana kepada anggota DPD DPIP Jatim pada saat acara istighosah bersama Ketua Umum PBNU.
Tujuan Bapak Marhen membagikan ini yaitu untuk memperkenalkan UMKM daerah Nganjuk kepada daerah-daerah lain. Dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa Bapak Marhen sedang memajukan atau meningkatkan komoditas unggulan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.